Yang saya hormati seluruh jajaran media pada pagi hari ini. Kami akan menyampaikan beberapa detail terkait kebijakan program perlindungan sosial yang mencapai 431,5 triliun di dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Pertama, penyaluran PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM mencapai 28,7 triliun rupiah. Kedua, pemerintah memberikan bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,8 juta kelompok penerima dengan anggaran sebesar 45,1 triliun rupiah. Pemerintah juga memberikan subsidi energi dan non-energi yang dinikmati oleh rumah tangga, yaitu terutama subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi LPG yang terutama juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai anggaran 194,3 triliun rupiah. Pemerintah juga membantu masyarakat yang paling tidak mampu melalui bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, yaitu untuk 96,8 juta peserta. Anggaran yang disediakan adalah sebesar 46,5 triliun rupiah. Dan pemerintah masih melakukan program kartu prakerja bagi mereka yang terdampak akibat pandemi dan masih belum pulih kepada 2,9 juta peserta dengan anggaran APBN sebesar 11 triliun rupiah. Berbagai program ini dilakukan pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat terutama dari sisi tekanan akibat gejolak global dan juga akibat pandemi. Ini adalah merupakan shock absorber atau dalam hal ini bantalan sosial yang menggunakan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara secara langsung atau kita sebut uang kita, uang APBN, uang masyarakat. Untuk melindungi masyarakat yang rentan karena tekanan masih terus terjadi karena akibat harga pangan, pemerintah juga telah melakukan penebalan atau peningkatan dari program perlindungan sosial yang ada. Artinya dengan menggunakan program perlindungan sosial yang ada, dilakukan penambahan jumlah dari sisi manfaat yang dibayarkan langsung oleh APBN, yaitu untuk keluarga penerima manfaat sembako dan PKH sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Di dalam menghadapi tekanan harga pangan saat ini, pemerintah menambahkan 100.000 untuk 3 bulan. Dan ini disalurkan mulai bulan April ini. Dengan demikian, dana bantuan sosial yang selama ini, yang tadi sudah saya sampaikan, akan dinaikkan lagi menjadi dengan 6,2 triliun rupiah. Khusus untuk menahan shock terutama dari kenaikan harga-harga pangan akibat terjadinya perang Ukraina. Yaitu 20,65 juta kelompok penerima manfaat diberikan 100.000 selama 3 bulan, mulai bulan April ini. Untuk pedagang kaki lima, terutama kelompok pedagang kaki lima yang jualan makanan, yang tentu dari bahan bakunya juga menghadapi tekanan tambahan kenaikan harga bahan baku pangannya, 2,5 juta PKL juga diberikan 100.000 selama 3 bulan. Dan ini juga disalurkan pada bulan April ini dengan anggaran 755 miliar. Penyaluran berbagai program bantuan dan penebalan bantuan sosial ini diharapkan dapat melindungi atau paling tidak mengurangi tekanan yang dirasakan oleh masyarakat. Khususnya kelompok masyarakat yang paling rentan, paling miskin, dan juga pedagang
serta usaha kecil menengah. Untuk mendorong aktivitas ekonomi, pemerintah juga melakukan melalui jalur kredit usaha rakyat, yaitu memberikan subsidi bunga bagi akses modal melalui kredit usaha rakyat, yaitu hanya sebesar 3% bunganya. Dan untuk tahun 2022 ini akan ditambahkan anggaran sebesar 11,9 triliun di atas 23,1 triliun. Jadi totalnya akan mencapai 35 triliun rupiah. Ini untuk mendukung kredit usaha rakyat yang mencapai sekitar 390 triliun rupiah. Dengan demikian, usaha kecil menengah diharapkan masih mampu untuk bisa pulih dan bekerja dengan akses modal di mana suku bunganya masih terjaga pada level yang rendah, yaitu hanya 3%, karena disubsidi oleh pemerintah sebesar 35 triliun rupiah untuk total subsidi yang mencapai sekitar 390 triliun.